Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kuis riset operasi mengenai metode transferasi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sinta Nuri Agustin, NIM 21241103016. Lalu kedua, Khofiatul Hasanah dengan NIM 2124110103012. Lalu Bayinatun Nasiro dengan NIM 2124110103027. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Dafa Al-Haq dengan NIM 2124110103090. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah distribusi logistik pada produksi tape. Tabel pertama yaitu data tempat produksi dan kapasitasnya. Di sini terdapat tabel nomor gudang dan kapasitas. P1 yaitu Raja Madu dengan kapasitas 75, P2 Raja Madu dengan kapasitas 135, P3 Kumbang Madu dengan kapasitas 45, P4 Tawon Madu dengan kapasitas 20, P5 Super Madu dengan kapasitas 15, dan P6 Sari Madu dengan kapasitas 80. Tabel 2 yaitu reseller dan peminatnya. Yang pertama yaitu ada nomor reseller dan permintaan. G1 Cita Rasa permintaan 40, G2 Sari Rasa permintaan 110, G3 Prima Rasa 130, G4 Grandmore dengan 10, dan G5 Primadona 80. Tabel ketiga yaitu transportasi antara gudang dan reseller. Di sini terdapat tabel Cita Rasa Trunojoyo, Sari Rasa Trunojoyo, Prima Rasa Trunojoyo, Grandmore, Primadona. Lalu di sini terdapat angka-angka 550, 550, 550, 600, 650, dan seterusnya. Lanjut ke bawah. Di sini terdapat solusi. Pada permasalahan kali ini kita melakukan sebuah perbaikan dengan menggunakan salah satu metode, yakni metode least cost dengan stepping stone, karena kita memperhatikan ketidakseimbangan yang terjadi antara sel. Berikut langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama yaitu membuat tabel, lalu memasukkan angka-angkanya yang ada di atas tadi. Selanjutnya, lalu di sini ada jumlah demand dan supply sudah seimbang, maka akan selanjutnya perhitungkan selanjutnya menggunakan metode last cost yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu yang selanjutnya nomor 2, membuat tabel dengan metode last cost. Metode last cost merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyusun tabel awal dengan menggunakan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengurutan biaya distribusi dari kecil hingga besar. Berdasarkan tabel biaya transportasi dari gudang reseller, maka urutan biaya transportasi dari kecil hingga besar yaitu 500, 500, 500, 550, 550, 550, 600, 600, 640, 650, 680, 700, 750, 850, 1200, 1300, 1400. Lanjut ke bawah. Di sini terdapat tabel yaitu di tabel berikut tabelnya masih baik. Yang bagian atas baik. Nah, itu. Toko tapet ada G1 Cita Rasa Trunojoyo, G2 Sari Rasa, G3 Prisma Rasa, G4 Glenmore, G5 Primadona, dan Supply. Yang terdapat produsen P1 Raja Madu, P2 Raja Madu, P3 Kumbang Madu. Lanjut tabel ke bawah. P4 Tawon Madu, P6 Sari Madu, P5 Super Madu, dan demand. Lalu dimasukkan angka-angka yang dari atas tadi. Lanjut yang bawah tabel. Dengan menggunakan metode less cost, maka akan diperoleh biaya pengiriman sebagai berikut. 40 dikali 500
ditambah 35 dikali 550, ditambah 45 dikali 850, ditambah 30 dikali 650, ditambah 15 dikali 650, ditambah 20 kali 1400, ditambah 80 dikali 500, ditambah 15 kali 640, ditambah 10 kali 750, ditambah 80 kali 750, dengan hasil Rp253.850. Setelah diperoleh biaya pengiriman di atas, belum bisa dipastikan bahwa biaya pengiriman tersebut merupakan biaya yang optimal. Oleh karena itu, untuk melakukan pengecekan sekaligus menghasilkan biaya yang optimal dari suatu jalur, maka perlu dilakukan pengujian keoptimalan menggunakan metode stepping stone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode stepping stone. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang mana terdapat toko tab dan production tab. Nah, setelah tabel tersebut memperoleh dari tabel penyelesaian visible awal dengan metode less cost. Selanjutnya yaitu akan dilakukan pemeriksaan apakah variabel basis atau sel yang terisi ini dari tabel awal sudah memenuhi M plus N-1 buat variabel basis. Berdasarkan tabel di atas, maka variabel basisnya diperoleh M kolom sama dengan 5, N baris sama dengan 6. Maka M plus N-1 sama dengan 5 plus 6 min 1 sama dengan 10. Jadi jumlah dari variabel basis hasil perhitungan dengan variabel basis pada tabel adalah sama atau seimbang yaitu 10, sehingga tidak perlu ditambahkan variabel dummy karena variabel basis yang ada sudah dapat dilakukan proses pengujian yang optimal dan iterasi juga dapat dilakukan. Selanjutnya ialah dilakukan pengujian keoptimalan dengan metode stepping stone. Stepping stone ini sendiri adalah metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum dari suatu jalur. Cara kerja metode ini sendiri sama seperti bermain catur, yaitu alur atau cara berjalannya harus secara vertikal atau horizontal. Kemudian, yaitu langkah yang diambil harus memiliki tujuan arah yang konsisten. Pijakan awalnya ialah sel-sel yang kosong, kemudian pijakan selanjutnya yaitu sel-sel yang terisi. Langkah yang diambil tidak harus berurutan, melainkan boleh melompati satu atau dua sel. Rute yang dibuat ini merupakan rute yang tertutup, yaitu kembali pada titik awal. Nilai dari setiap titik diberikan nilai plus atau min sesuai urutannya. Titik awal akan diberikan nilai positif, kemudian dilanjutkan titik selanjutnya yang diberikan nilai negatif. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah dilakukan pengujian dengan metode stepping stone, yaitu diperoleh tabel jalur dan perhitungan sebagai berikut. Nah, berikut merupakan tabel dari metode stepping stone. Nah, dikarenakan hasil perhitungannya masih terdapat yang bernilai negatif, yakni pada P4G4, yang berarti masih harus diperbaiki, maka dilakukan perhitungan ulang atau iterasi kedua menggunakan nilai yang tersedia pada jalur yang menghasilkan nilai negatif. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu metode stepping stone iterasi kedua. Iterasi kedua pada metode stepping yang dilakukan dengan cara mencari jalur yang menghasilkan sebuah nilai negatif dengan nilai yang terkecil. Kemudian dari jalur tersebut akan dipilih nilai yang terendah untuk dijadikan sebuah operasi dengan sel pada jalur tersebut yang sesuai dengan nilai positif dan nilai negatifnya. Selanjutnya akan dilakukan cara yang sama seperti pada iterasi pertama, yakni menggunakan metode stepping stone. Berdasarkan tabel sebelumnya, jalur yang akan menghasilkan nilai negatif terkecil adalah melalui jalur P4G4. P bisa dirincikan P4G4 ke atas. P4G3, P3G3, P3G2, P2G2, P2G4. Oke, lanjut. Oke, di sini kita lihat tabelnya, hasil dari supply dan temannya hasilnya 370, sama yang di atas sama bawah.
Tabel yang digunakan untuk iterasi kedua metode stepping stone sepertinya masih sama. Setelah dilakukan pengujian menggunakan metode stepping stone iterasi kedua, maka diperoleh tabel jalur dan perhitungan sebagai berikut. Bisa dilihat ini tabel dari penerimaan tes. Dikarenakan sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka sudah diperoleh tabel pengujian dengan biaya pengiriman yang optimal. Berikut ini rincian biaya pengirimannya. 40 kali 550 tambah 35 kali 550 tambah 55 kali 850 tambah 20 kali 650 tambah 10 kali 1400 tambah 80 kali 500 tambah 15 kali 640 tambah 10 kali 1200 tambah 80 kali 750 yang hasilnya 252.850. Oke, sekian presentasi tugas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.